KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kota Solo menargetkan menjadi kota layak anak KLA kategori paripurna pada 2025. Selama 6 tahun berturut-turut, Solo stagnan di kategori utama. Angka perokok usia anak menjadi salah satu ganjalannya. Hasil survei Yayasan Kepedulian untuk Anak pada 2020 menunjukkan sebanyak 59% anak berusia kurang dari 12 tahun di Solo sudah mulai merokok. Maraknya iklan rokok di sekitar sekolah dinilai ikut andil meningkatkan jumlah perokok anak. Persoalan ini dijawab dengan terbitnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Seberapa efektif aturan ini? Simak Saga yang disusun jurnalis Yuda Satriawan. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Di salah satu SMK swasta, ini SMK warga ini, hanya berjarak sekitar 7 meter saja dan ada baliho reklame produk rokok yang sangat besar dengan ukuran hampir. Itu tadi laporan hasil pantauan jurnalis KBR Yuda Satriawan di sekitar kawasan Pedaringan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Ia melintas di SMK warga dan mendapati 2 baliho iklan rokok terpasang kurang dari 100 meter dari sekolah. Ini melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame. Tak boleh ada iklan rokok di radius 200 meter dari sekolah. Aturan pembatasan reklame rokok sudah setahun berlaku di Solo. Namun, efektivitasnya belum signifikan. Padahal Solo berambisi meraih predikat kota layak anak paripurna. Riset Yayasan Kepedulian untuk Anak atau Yayasan KK pada 2022 menunjukkan ada 128 sekolah di Solo terpapar iklan rokok yang terpajang di radius 150 meter dari sekolah. Kondisi ini diyakini menjadi sebab meningkatnya jumlah perokok usia anak. Direktur Yayasan KK, Soim Sahriyati. Salah satu temuan dari monitoring iklan itu gitu ya, hampir 60% itu berada di dekat sekolah dan paling banyak itu di SD. Ada keterkaitan gitu ya, karena ketika anak melihat iklan, dia akan belajar tentang produk itu satu. Yang kedua, ketika melihat promosi itu tandanya adalah di situ ada harganya, sehingga anak akan berpikir bahwa oh saya mampu nih untuk beli. Ketika riset dengan anak-anak itu, salah satu hal yang mendasari kenapa kamu merokok itu karena harganya terjangkau. Dan ketika harganya naik, dia akhirnya menurunkan konsumsinya. Makanya salah satu hal yang kita tekankan ke negara itu adalah membuat rokok itu harus mahal. Masifnya iklan rokok di lingkungan pendidikan juga menjadi temuan Pemuda Penggerak, sebuah komunitas anak muda di Solo. Pada Maret 2023, mereka mendapati 605 iklan dan promosi rokok di radius kurang dari 200 meter dari sekolah. Mirisnya, temuan terbanyak justru di sekitar SD, sebanyak 192 titik, dan pendidikan anak usia dini PAUD, 56 titik. Pemkot Solo mengeklaim terus menertibkan reklame rokok. Akhir Juni lalu, aparat mencabut 9 baliho iklan rokok di sekitar sekolah. Sedangkan pelarangan sepenuhnya iklan rokok di Solo sulit dilakukan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Solo Tulus Widayat beralasan rokok berkontribusi ke pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Tulus mengaku sempat diprotes pengusaha periklanan ketika Perda Pengaturan Reklame disahkan. Karena mereka juga mencari makan, ya. Teman-teman vendor itu kemarin begitu perdanya digedok, Pak, saya itu digedok, ya kan, sama teman-teman pelaku reklame outdoor. Karena memang rokoklah yang memberikan keuntungan ekonomis yang paling tinggi. Komitmen Solo untuk menjadi kota layak anak paripurna dipertanyakan Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Changes Manik Margana Mahendra. Alasan bahwa rokok menyumbang ekonomi daerah dinilainya tidak berdasar.
ia membandingkan inovasi yang berhasil dilakukan pemerintah Kota Bogor setelah melarang sepenuhnya iklan rokok di luar ruangan. Bagaimana Kota Bogor berhasil dengan menghapus larangan iklan promosi dan sponsorship rokok yang berada di wilayahnya. PAD-nya di tahun 2009 itu meningkat dari yang tadinya hanya 115 miliar menjadi 600 miliaran di tahun 2016. Artinya kalau kita tidak mau mencari cara yang lebih baik, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Bukti nyatanya best practice-nya sudah ada, tinggal political will dari masing-masing kepala daerah untuk kemudian mereka berani mengambil sikap hingga akhirnya bukan hanya pendapatan ekonomi yang diukur secara sederhana, tapi juga dampak investasi pembangunan sumber daya manusianya, termasuk diantaranya adalah melindungi anak-anak kita dari bahaya merokok. Meski begitu, Manik mendukung pembatasan iklan rokok di lingkungan pendidikan yang diterapkan di Solo. Perlu kolaborasi lintas sektor agar Solo bisa mencapai kota layak anak paripurna. Agar orang-orang muda ini terhindar dari bahaya merokok, pemerintah harus membuat bagaimana caranya sekolah jauh dari tempat-tempat menjual rokok. Sekolah jauh dari tempat-tempat yang mengiklankan, mempromosikan ataupun sponsorship dari rokok itu sendiri. Sehingga dibatasi aksesnya supaya orang-orang muda ini mereka tidak terpapar dari promosi, iklan, sales terkait dengan masalah rokok hingga akhirnya informasi mereka pun terkait dengan masalah rokok semakin berkurang dan mereka bisa memilih kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Hal senada diutarakan Direktur Yayasan Kakak Soim Sahriyati. Sebenarnya kalau bicara tentang kota layak anak, indikator 17 itu harusnya memang larangan total. Solo memulai dari radius 200 meter dari sekolah gitu ya, dan sebenarnya ini menjadi salah satu pintu masuk ya bagi saya gitu ya, untuk kita harus tetap dorong tetap sampai kepada 100% pelarangan. Karena perda reklame ini pun itu juga harus ditekankan bagaimana implementasinya. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Rianto, penegakan aturan memang masih menjadi ganjalan dalam upaya melindungi anak dari paparan produk tembakau. Politikus PKS ini menyayangkan pembatasan iklan rokok baru berlaku di kawasan pendidikan. Padahal ada 6 kawasan lain yang juga ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di peraturan daerah. Mestinya pembatasan serupa juga diterapkan di seluruh kawasan tersebut. Kita pinginnya kan 200 meter itu oke lah 200 meter. Tapi tidak hanya dari tempat pendidikan atau tempat penyelenggara pendidikan. Tapi 200 meter dari semua kawasan tanpa rokok. Misalnya 1, penyelenggaraan pendidikan. 200 meter dari tempat penyelenggaraan olahraga, tempat penyelenggaraan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Maksud saya, dengan itu sebenarnya nggak ada ruang di Solo ini, habis semuanya. Karena ada 7 kawasan tanpa rokok itu, yang mestinya radius 200 meter darinya itu nggak boleh ada iklan. Tapi ternyata yang dipakai hanya 200 meter dari tempat penyelenggaraan pendidikan saja. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.